なんて破壊力だ。トラマンダイナは消滅しました。なんてことだ。Hello Brovers, di video kali ini kita bakal nostalgia bareng lagi film yang cukup banyak banget di request sama kalian, yaitu Ultraman Dyna The Movie. Karena kemarin 3 itu kan udah, Cosmos udah, Gaia udah, Mebius bahkan udah kita bahas 2 film sekaligus. Udah bahas kemunculan Belial juga. Gak lengkap nih rasanya kalau kita gak bahas movie-nya Dyna juga. Apalagi kan Doi merupakan salah satu dari 3 Heisei terdahulu. Judul film ini adalah Ultraman Dyna and Ultraman 3 Warriors of the Starlight yang rilis tahun 1998. Mantep gak tuh? Dapatkan gue 1080p 60 fps. Beuh, mantap. Makanya di like dulu nih sebanyak-banyaknya. Buat yang mau subscribe silahkan diaktifkan juga loncengnya. Langsung aja kita gaskan alur cerita film Ultraman Dyna and Ultraman 3 Warriors of the Starlight, and welcome back to Clip on X Nobar. Film dibuka dengan diperlihatkan tim Super Guts yang sedang mengejar satu kaiju dengan ukuran yang cukup besar, di mana kaiju itu menuju ke bumi. Nah, nama kaiju ini adalah Geranda. Salah satu pesawat tim Super Guts sempat keserempet tembakan dari Geranda hingga akhirnya saat Rio hampir diterkam, tiba-tiba Dyna datang menghadapi kaiju itu. Dyna pun melempar kaiju itu ke bulan, kemudian terjadi pertarungan hebat antara Dyna dan Geranda. Singkat cerita, Geranda bucat karena ditembak oleh pesawat misterius raksasa yang tiba-tiba datang. Dan faktanya pesawat itu dari perusahaan TPC. Ya, perusahaan bedegong yang pernah menghancurkan rencana tim Guts terdahulu, yaitu angkatannya Daigo dan Rena dalam series dan movie Ultraman 3. Title Ultraman Dyna and Ultraman 3 Warriors of the Starlight pun muncul. Setelah dari misi luar angkasa tadi, tim Super Guts dibawa ke sebuah pulau yang bernama Koromos, di mana pada pulau itu ternyata ada markas rahasia milik TPC dengan teknologi yang mantep lah pokoknya canggihnya pada zaman itu ya. Tapi mereka pun dibawa untuk menghadap Profesor Kisaragi Ruiha. Dia adalah profesor yang bertanggung jawab atas proyek besar TPC ini, sekaligus orang yang membangun pesawat mematikan tadi yang bernama Prometheus. Kita juga dapat penjelasan kalau ternyata laser pemusnah itu diberi nama Meriam Neo Maxima. Profesor Kisaragi juga dengan tamaknya berkata kalau pesawat ciptaannya itu dapat menghancurkan sebuah planet dalam sekali jeger. Bahkan ia juga mengklaim pesawat itu jauh lebih kuat dari Dyna. Singkat cerita, tim Super Guts dibawa masuk ke kapal Prometheus untuk diperlihatkan betapa canggihnya teknologi itu. Pada pesawat itu mereka sudah tidak membutuhkan kokpit lagi karena pesawat itu mengambil data yang dimiliki oleh penggunanya untuk menyerang musuhnya. Data tersebut akan diproses jika sang pilot masuk ke sebuah kapsul untuk diambil beberapa data dari otaknya. Jelas di sini Kapten Hibiki merasa sangat khawatir jika teknologi sekuat ini sampai jatuh ke tangan yang salah. Asuka juga di sini tidak terima karena pesawat ini diklaim lebih kuat dari Dyna. Hingga akhirnya Asuka memutuskan untuk bekerja sama dan masuk ke dalam kapsul itu untuk membuktikan bahwa pesawat itu tidak sespesial yang dibilang oleh Profesor Kisaragi. Namun faktanya Profesor Kisaragi dari tadi sengaja memancing Asuka karena dia dari awal tadi sudah tahu kalau Asuka adalah human host dari Dyna. Asuka pun larut dari memori pertarungannya bersama Dyna selama ini. Di mimpi itu Asuka sempat bertarung melawan Prometheus namun kalah, dan tiba-tiba ia sudah terbangun di sebuah kamar dan sedang dijaga oleh Mai.
Tak lama dari itu, alarm berbunyi yang menandakan serangan kaiju kembali datang, namun kali ini berbentuk pesawat UFO misterius dan berhasil menghancurkan beberapa pangkalan milik TPC. Tim Super Guards pun ikut membantu melawan, namun saat berada di medan peperangan, tiba-tiba pesawat mereka tidak bisa terpisah yang akhirnya membuat pesawat mereka jatuh karena hilang kendali. Sedangkan di sisi lain, Asuka dan Mai berusaha masuk ke medan pertempuran juga lewat jalur darat. Asuka pun memutuskan untuk menghadapi UFO itu, namun Mai itu nggak mau disuruh pergi. Jadi ceritanya belum ada anggota Super Guards yang tahu kalau Asuka ini adalah Daina. Ke rumah beban bebal batu. Nah kan, balik lagi ke tim Super Guards yang baru menyadari kalau pesawat mereka sudah disabotase oleh seseorang. Karena keadaan semakin suram, Asuka memutuskan untuk kembali menjadi Daina walaupun kondisi tubuhnya belum pulih. Tak lama dari itu, pesawat Prometheus lepas landas untuk siap membunuh Ultraman Daina. Jelas di sini pasukan TPC dan Super Guards kaget mengapa Prometheus menargetkan Daina sebagai ancaman, dan ternyata terungkap fakta kalau Profesor Kisaragi bukanlah manusia. Dia itu sudah dikendalikan oleh alien bernama Monera yang menggunakan tubuh Profesor Kisaragi hanya untuk berkomunikasi dan melancarkan rencananya untuk menghancurkan Daina. By the way, bentuknya teh kayak gimana ya alien Monera teh, siga endok berkaki gitu anjir. Singkat cerita, alien Monera pun menggunakan Prometheus ke mode maksimalnya, di mana pesawat Prometheus ini berubah menjadi robot yang bernama Death Phaser. Anjay, Transformer live action aja mah belum rilis bro, tahun 98. Ini udah dibikin cuy, anjay. Baru deh di sini terjadi pertarungan hebat antara Ultraman Daina dan juga Death Phaser yang dikendalikan oleh alien Monera. Daina juga sempat kewalahan karena faktanya data dari otak Asuka sudah dianalisa oleh Prometheus sebelumnya, yang membuat semua gerakan Asuka bisa terbaca dengan mudah. Singkat cerita, Death Phaser menembak Daina menggunakan meriam Neo Maxima. Namun di sini Asuka teringat mimpi buruknya dan memilih untuk menghindar dari meriam itu, hingga akhirnya ia pun tetap kena ledakan besar itu. Mai yang sedang berusaha membantu Daina pun juga menjadi korban luka akibat ledakan itu. Ultraman Daina wa shoumetsu shimashita. Saat tersadar, Asuka langsung menjenguk Mai yang sudah terkapar koma akibat tertimpa reruntuhan dengan kondisi sedang memegang bazooka karena ia ingin membantu Daina. Namun di sini Asuka merasa menyesal karena Asuka malah takut menggunakan Kousen pada saat berhadapan dengan Prometheus yang mengakibatkan banyak korban jiwa termasuk Mai. Di sisi lain, para petinggi TPC sedang membahas bagaimana rencana selanjutnya dalam melawan alien Monera karena mereka kini memiliki Prometheus. Tak lama kemudian alien Monera mengumumkan akan melakukan pemusnahan massal. Rencana mereka akan dimulai di area K3 besok tengah hari. Secara tiba-tiba alien Monera pun tidak merasuki Profesor Kisaragi lagi.
Sedangkan di sisi lain Asuka sedang meratapi kekalahannya dari Prometheus yang terlalu overpower dan ia juga masih terhantui oleh mimpinya itu. Kemudian datanglah Kapten Hibiki untuk memberitahu Asuka untuk jangan mudah untuk menyerah dalam misinya ini. Walaupun di sini Kapten Hibiki nggak tahu ya kalau Asuka ini adalah human host Daina. Saat sore harinya Asuka yang udah pasrah edan bertemu dengan seorang anak yang kembali menyemangatinya sebagai seorang pasukan Super Guts. Anak itu juga menunjukkan koleksi Ultraman 3 pemberian kakaknya dulu. Baru deh di sini Asuka ingat kalau dulu sempat diberitakan memang ada Ultraman pendahulunya yang berhasil melindungi bumi dengan kekuatan cahayanya. Malam harinya ia langsung mencari tahu tentang tim Guts terdahulu yang sangat berhubungan erat dengan sosok Ultraman 3. Karena dia nih tuh kayak gimana ya, kayak penasaran gitu. Ultraman 3 kenapa bisa sangat kuat dan berani bahkan berhasil menyelesaikan misinya menyelamatkan dunia. Sampai akhirnya ia mendapatkan satu nama yaitu Kapten Iruma. Keesokannya ia langsung menemui Megumi Iruma yang kini jabatannya udah lebih tinggi lagi ya mungkin. Di sisi lain para anggota TPC dan juga Super Guts sudah siap siaga untuk menghadapi serangan di area K3. Balik lagi ke Asuka yang ternyata menanyakan soal Ultraman 3 kepada Iruma karena dia ini ingin tahu bagaimana Ultraman 3 dulu bisa menghadapi banyak sekali musuh yang bahkan jauh lebih kuat dari dirinya. Namun Iruma tidak bisa mewujudkan permintaan Asuka untuk menemui sosok 3 ini karena pada saat ini semua orang sudah diberitakan kalau Ultraman 3 ya tewas gitu. Padahal sebenarnya kan Daigo dan Rena sedang berada di Mars untuk misi. Yang dikabarkan meninggal itu kan hanyalah Ultraman-nya saja, bukan human host-nya. Iruma juga mengatakan kalau 3 bukan overpower, tapi 3 itu percaya bahwa cahaya dalam dirinya kuat gitu. Begitu juga dengan Asuka yang pasti punya semangat cahaya dalam dirinya, merasa semangatnya terbakar gitu kan. Asuka pun langsung bergegas untuk pergi ke area K3. Singkat cerita, semua pasukan TPC dan Super Guts dibuat kaget karena ternyata alien Monera itu menyerang mereka lewat jalur bawah tanah dengan Death Phaser-nya tentunya. Para anggota Super Guts pun kewalahan hingga pesawat mereka berjatuhan. Saat Rio hampir terbunuh ditembak, secara tiba-tiba Asuka langsung berubah jadi Daina untuk menghadapi Prometheus lagi. Yoi, rematch lur. Takutnya dengan nenggel meriam Neo Maxima hingga Prometheus bucat. Namun faktanya, sang sutradara ingin memanjangkan durasi filmnya, maka dari itu ia kembali memunculkan si alien Endog untuk berhadapan langsung dengan Daina. Di sisi lain, alien Endog suram ini berubah wujud menjadi ukuran yang sangat besar sekali, bahkan 3 kali ukuran Daina. Tingginya Daina aja kan sekitar 40 meter. Nah ini 3 kali lipatnya nih sekitar 120 sampai 150 meter cuy. Singkat cerita Daina ditangkap dan diseret ke dalam jaring yang ada di perut Queen Monera itu. Kemudian disedot kekuatannya hingga akhirnya Daina tewas. Di sisi lain, tim Super Guts juga berusaha untuk mendekat ke Kaiju Queen Monera, namun sangat sulit sekali. Di saat yang bersamaan, para pengungsi sudah sangat putus asa karena pahlawan terakhir mereka sudah tewas. Kemudian anak yang pernah bertemu dengan Asuka tadi datang dan menyemangati Profesor Kisaragi bahwa mereka bisa menyalurkan kekuatan cahaya yang ada di dalam diri mereka seperti saat 3 tewas dulu sama si Demonozoa ya kalau nggak salah. Balik lagi ke pasukan Super Guts yang sudah sangat kewalahan
jalan untuk mencoba menolong Daina. Tak lama kemudian salah satu pesawat terdahulu datang. Sang pilot itu adalah Iruma yang nekat melawan Kaiju Monera sendirian hingga akhirnya si Asuka diperlihatkan semua perjuangan teman-temannya itu. 勝ち目がなくたってどんな絶望の中でも ダイナがいなくても Disinilah si bocil dan Profesor Kisaragi meyakinkan semua orang untuk melakukan hal yang sama seperti beberapa tahun yang lalu di saat Tiga tewas, yaitu menyatukan kekuatan cahaya untuk kembali membangkitkan si Tiga. Namun kali ini ya beda gitu ya medianya. Ultraman 3 kembali bangkit berkat semua cahaya dari semua orang seperti saat ia bangkit dulu. 人は光になれる。ウルトラマンティガー Tiga pun langsung menolong Daina yang sudah terbujur kaku di ikatan Queen Monera, kemudian mentransfer energi cahaya hingga akhirnya Daina bangkit kembali dari kematian. Yoi, 2 Ultra Heisei Pioneer is back lur. Saksikan dulu deh pertarungannya. いる場合かよ戦うんだこれだ Kaiju Queen Monera berhasil dihancurkan dengan gabungan Kousen antara Tiga dan Daina. Perang pun berakhir, bumi kembali aman berkat Daina dan kebangkitan dari Tiga. Saat para anggota Super Gods berkumpul, Iruma datang menghampiri untuk memberikan apresiasi besar kepada tim Super Gods. Tak lama dari itu, Asuka datang bergabung bersama mereka. Di sini saat Iruma melihat Asuka, ia berkata, "Sang pewaris cahaya." Kemudian terjadi time jump beberapa minggu setelah kejadian penyerangan alien Monera kemarin. Di sini Iruma sedang mengingat kembali kenangan bersama tim Gods terdahulu yang berjuang bersama Ultraman 3 alias Daigo Madoka. Tak lama kemudian datanglah seorang anak perempuan yang ingin bertemu dengan Iruma. Ternyata anak perempuan itu adalah anaknya Rena dan Daigo yang bernama Hikari. Tak lama dari itu, para anggota tim Gods juga datang seperti Hori, Tetsu, dan juga Munakata. Anjay, si bapak-bapak teh ya bro. Yang nonton alur 3 Odyssey pasti tahu tuh jokes itu. By the way, di sini Daigo-nya nggak hadir ya. Mungkin dia masih di Mars gitu kan, nggak ikut ke bumi. Film ditutup dengan Asuka dan Mai yang berjalan-jalan pergi ke bulan. Oke, itu tadi adalah alur cerita dari film Ultraman Daina and Ultraman 3 Warriors of the Starlight. Sekarang kita masuk ke beberapa penjelasan detail yang ada di film ini. Detail pertama yang tentunya ini jadi info penting yaitu kemunculan 3 versi original. Yap, bener banget. Kalian pasti pada berpikir itu 3 alternatif kan? Namun perlu kalian ketahui, film ini berada di universe original dari Ultraman 3 dan Daina. Jadi bisa dipastikan Ultraman 3 yang muncul di film ini adalah original 100% asli. Akan tetapi walaupun ini versi original, Ultraman 3 kali ini tidak terikat hubungan manusia dengan Daigo lagi. Jadi ini Ultraman 3 yang emang bener-bener legit tanpa campur tangan human host. Detail kedua adalah Iruma yang mengetahui identitas dari Asuka. Ya bener banget. Iruma dari awal tuh mungkin sudah tahu kalau si Asuka ini adalah human host dari Daina. Ini terlihat dari cara dia meyakinkan dan menyemangati Asuka yang sama persis seperti Daigo dulu. Tentu saja ini diperkuat dengan bukti saat ending di mana Asuka baru bergabung ke tim Super Gods dan Iruma berkata, "Sang pewaris cahaya." Jelas ini mereferensikan sebuah bukti bahwa Iruma ini adalah salah satu orang yang sudah mengetahui identitas dari Asuka yang merupakan human host dari Daina. Iruma juga
pasti punya pengalaman lah bersama Daigo dulu. Daigo juga kan sering gitu kan lagi lawan kaiju tiba-tiba dia ngilang sorangan. Terus nggak lama dari itu Tiga muncul gitu kan. Dan di akhir peperangan Daigo selalu telat gitu. Hal ini sudah menjadi ciri-ciri dari Human Host Ultraman Dyna lah ataupun Tiga. Oke, itu tadi adalah beberapa detail menarik yang ada di film ini. Buat yang punya teori lain cantumkan aja di kolom komentar. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya. Next, karena para Ultra Heisei beres nih ya kan. Tinggal kita kelarin aja nih kisahnya si anak emas. Mantep lah ya. Kita maraton Zero. Bye bye Bella. Ciao.